Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan karunia daripada Tuhan untuk dipertemukan kembali di dalam renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan renungan pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-53. Di situ terdapat dari ayat 1 sampai dengan 7. Namun pada saat ini kita akan merenungkan atau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam ayat pokok di Mazmur 53 ayat yang ke-7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bacakan. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Puji nama Tuhan. Untuk judul pada renungan saat ini kami berikan judul restorasi atau pemulihan. Kita akan masuk di dalam observasi. Ya. Kitab Mazmur pasal 53 ini identik dengan kitab Mazmur pasal yang ke-14. Dan kitab Mazmur 53 ini dikategorikan sebagai Mazmur pengajaran, ya, yang menyatakan bahwa Allah itu sungguh ada dan berdaulat untuk menghakimi, untuk menghukum dan memulihkan umat manusia. Dan juga dalam Mazmur ke-53 ini merupakan suatu kitab ratapan seorang pemazmur, Daud, tentang realita hidup umat manusia yang hidupnya cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka berlaku menurut kehendak mereka sendiri, berlaku curang, melakukan segala kejahatan. Mereka semua telah menyimpang dari kebenaran firman Allah, tidak memiliki akal budi, dan tidak berlaku baik di dalam kehidupannya. Maka Allah sendiri yang mau mengambil inisiatif untuk mengembalikan keadaan umat manusia atau merestorasi, memulihkan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah semula dalam menciptakan umat manusia. Kita masuk di dalam interpretasi. Pemulihan di dalam konteks kekristenan bukanlah hanya mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula, tetapi sebagaimana rencana Allah bertujuan untuk membawa kepada keadaan yang lebih baik dan senantiasa dalam setiap kehidupan umat manusia akan diperbaharui sehari demi sehari, supaya mereka senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Karena di dalam pemulihan berarti ada pembebasan, ada penyelamatan, ada kemerdekaan, ada pelepasan dari hal-hal yang lama menuju hal-hal yang diperbarui, semakin baru. Ya. Seberapa usaha manusia untuk mendapatkan atau memperoleh pemulihan dan keselamatan tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya campur daripada tangan Allah itu sendiri. Pemulihan datangnya dari Allah dan dianugerahkan kepada umat manusia yang dengan sungguh-sungguh mendambakan atau mencari Dia, karena bukan usahanya sendiri, tetapi semuanya itu karena anugerah daripada Allah. Bukan karena amal baik manusia sehingga kita beroleh keselamatan atau pemulihan,
tetapi sekali lagi hanya oleh karena kasih kemurahan Allah, oleh karena anugerah daripada Allah itu sendiri. Pemulihan diri dari umat manusia mencakup perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia yang telah rusak akibat kejahatan atau dosa-dosa umat manusia. Pemulihan dapat terjadi ketika iman kepada Tuhan diaktifkan atau dihidupkan melalui tindakan-tindakan nyata dalam suatu ketaatan, dalam suatu kesetiaan, dan tunduk sepenuhnya di bawah otoritas daripada kehendak Allah. Kita masuk dalam aplikasinya. Pemazmur berharap di dalam doanya kepada Tuhan bahwa akan datang dari Sion keselamatan bagi umat manusia. Ia yang akan datang dari Sion untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Adalah suatu kecaman terhadap kebodohan atau kebebalan umat manusia yang menyangkal akan keberadaan Allah. Dan satu pemeliharaan oleh Allah atas umatnya akan janji keselamatan yang mengindikasi kepada kasih akan adanya pemulihan dan nubuatan hukuman Allah bagi mereka yang menolak setiap keberadaan daripada Allah itu sendiri atau eksistensi daripada Allah. Sebagai tanda bagi umat Tuhan yang telah dipulihkan, maka mereka harus hidup kudus. Hidup kudus berarti hidup dalam pembaharuan, hidup dalam manusia yang baru. Manusia lama sudah kita buang, sudah kita tinggalkan. Tapi kita hidup di dalam manusia baru dan kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Kemudian kita harus memiliki akal budi, roh hikmat daripada Tuhan, dan mencari kehendak daripada Tuhan. Memiliki suatu hikmat, memiliki suatu kebijaksanaan, memiliki kuasa dari Roh Kudus, supaya kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita menjalani hidup kita selalu terhubung kepada Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya, supaya pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan, memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Kemudian kita harus melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi saksi Kristus, melaksanakan amanat agung Tuhan, dan setia melayani Tuhan untuk kemuliaannya. Dalam Efesus 2 ayat 10 dan Matius 28 ayat 20. Pemulihan adalah suatu proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak. Bolehlah kita senantiasa mau merendahkan hati dan izinkanlah Tuhan atau Roh Kudus bekerja memproses kita di dalam kehidupan kita seturut cara dan mau Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita, sehingga kita senantiasa boleh dikenan dalam peribadahan kita, di dalam iman percayanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan segala dosa-dosa kita. Pemulihan bukan hanya berarti pemulihan dari dosa, tetapi pemulihan dari segala sesuatu yang saat ini kita alami, sakit penyakit, masalah, tantangan, pencobaan, apapun. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti kita diberikan pemulihan. Terima kasih. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, karena Tuhan telah menyelamatkan dan memulihkan kita dari Sion.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan dan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah Bapak, Ibu, Saudara alami, maupun Bapak Ibu juga memerlukan dukungan dalam doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita sebentar akan berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan Engkau Tuhan buat segala kasih kemurahan Engkau, segala apa yang sudah Engkau perbuat buat kami, segala rencana-rencana Engkau adalah yang terbaik buat kami. Kalau kami Tuhan melalui setiap perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kenan, perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, kami dengan rendah hati Tuhan memohon pengampunan dan belas kasih Engkau, memohon pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan kembali Tuhan untuk memuji mempermuliakan nama Engkau, untuk kami senantiasa mengikut Engkau Tuhan sampai pada akhir kesudahan kami Tuhan, sehingga nama Engkau saja yang diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam pengiringan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, dan memiliki karakter-karakter yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang membuat pelita bagi jemaat GPDI LSAD Magelang bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Haleluya. Amin.